yang saya lihat waktu mereka ngobrol, di belakang si bapak itu tuh kayak ada di punggung, kayak gini. Ada yang nengok gitu. Nengok, tapi nengoknya saya. Keramik gitu, tapi di tengahnya ada lubang, jadi cuma habis gini. Oh, yang ngotak gitu ya. Okay. Waktu saya pindahin buat ambil yang bawah, saya pindahin, saya gini, muka bang, astagfirullahaladzim, lari saya bang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, pada malam kali ini gue kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau bekerja di suatu perusahaan di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Tebet. Yaudah, sebelah gue ada Bang Rizal. Selamat malam Bang Rizal. Ya, selamat malam. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, Abang Rizal ini jauh-jauh nih dari Bandung ke sini Bang ya. Naik motor berdua sama adiknya atau temannya itu adiknya. Niat sekali. Itu perusahaan itu di bidang apa sih Bang? Penyewaan perkantoran Bang. Oh, penyewaan perkantoran. Oke. Dan Abang di situ sebagai apa? Saya sebagai staf DW. Apa tuh DW? DW itu harian, bagian engineeringnya. Engineeringnya. Dan di situ awal masuk situ kerja situ tahun berapa sih Bang? Tahun 2020 sebelum COVID lagi naik-naiknya, Februari tepat. Berapa lama di situ Bang? Itu selama 5 bulan saya. Oke, 5 bulan ya? Iya. Itu 5 bulan karena emang udah kerjaan udah kelar atau emang nggak betah karena gangguan tuh Bang? Saya pertama emang karena nggak betah, karena gangguannya banyak. Nah di gedung, ini kan di gedung ya Bang ya? Iya, gedung. Itu berapa lantai sih Bang gedungnya Bang? Ada totalnya 22 lantai sama 22 lantai? Iya. Gede juga berarti? Iya. Dan Abang tuh di posisi kerjanya di lantai berapa? Semua. Oke, jadi mencakup ya, semuanya gitu ya? Gimana dikasih kerjaan sama atasan. Oke. Yaudah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Rizal, tonton terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan bagi kalian nih yang punya pengalaman horor dan pengen bercerita juga seperti Bang Rizal, bisa langsung hubungi Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Awalnya tuh saya ditawarin kerja sama kakak ipar saya di Jakarta Selatan. Saya pun mau karena emang posisi saya sedang nganggur. Saya berangkat kebesokan harinya subuh jam 4.30. Saya berangkat ke Terminal Lewi Panjang sama kakak saya. Dan di situ Bang ada kejadian yang emang di luar nalar sih, tapi mungkin saya masih positive thinking di situ. Saya masuk ke terminal, saya lihat di bus itu masih kosong, pada kosong. Di bus saya lihat jelas banget, saya lihat di dalam bus tuh ada orang yang arah ke Jakarta. Saya naik, saya maju ke belakang, tapi nggak ada Bang. Saya masih positive thinking, mungkin saya ngantuk atau ya, emang kayaknya ngantuk, kecapean kayak. Oh, ini berarti berangkat dari Bandung ya, mau ke Jakarta. Iya. Oke. Sebelum berangkat dari situ memang udah ada yang janggal. Berangkat dari Bandung sampai ke Jakarta itu jam 8. Saya disuruh ngadap ke atasan. Langsung kerja hari itu juga. Untuk awal-awalan sih nggak ada apa-apa. Oh ya, untuk di kerjaan ini saya sebagai DW harian. Setiap 2 minggu tuh
pulang. Jadi setiap 2 minggu pulang bang, terus balik lagi ke Jakarta gitu. Oh, tapi di sana ada mes? Ya ada mes. Mesnya harus di gedung. Di Gedung itu, ya? di lantai B1. Oke, udah disediain lah ya? Ya, disediain. Singkat cerita, saya kerja di situ. Awal-awal nggak ada, cuman waktu jalan 1 minggu, saya hari itu disuruh lembur oleh atasan saya sama Chandra bareng. Jadi gambarannya tuh bang, ruang security, lorong panjang kayak gitu. Cuman di tembok-tembok, terus loker, banyak loker. Terus toilet, pintu keluar. Pintu keluar. Nah, saya disuruh ngebobok buat ganti lantainya karena emang udah jelek. Disuruh bobok. Kita mulai lembur tuh jam 6 sore. Mulai lembur di situ, disuruh Achandra buat ngebobok sendirian dulu. Achandra lagi istirahat, lagi biasa, lagi ngerokok di luar. Saya ngebobok sendiri. Sebelum ngebobok tuh biasa saya suka setel lagu pakai box gitu. Saya setel lagu, saya nyanyi-nyanyi sambil ngebobok. Tapi lama-kelamaan kayak ada suara berisik di luar toilet tuh. Posisi pintu itu ketutup. Saya di dalam toilet. Di luar tuh kayak ada yang rame gitu. Posisi saya di situ berpikirnya, mungkin satpam lagi istirahat. Saya gedein lagi biar nggak kedengar itu. Dia suaranya makin rame, mungkin keganggu sama saya. Saya kecilin lah itu volumenya. Waktu saya kecilin itu volume, nggak ada suara di luar. Saya penasaran, saya buka pintu, saya lihat keluar, nggak ada siapa-siapa. Saya lari langsung ke Achandra. Sepi ya? Iya. Musik mati, iya, ikut nggak ada orang sama sekali. Saya balik ke Achandra, saya bilang ke Achandra, ayo itu tos beres, ayo itu udah beres, ayo lanjutlah kita ngelembur. Waktu sama Achandra itu nggak ada apa-apa, Mbak. Nggak ada apa-apa sampai selesai. Jam 10 malam saya selesai, saya suruh beres-beres, barang-barang diberesin semua. Achandra biasa duluan. Waktu saya tutup pintu toiletnya, saya keluar ke pintu keluar. Pintu toilet buka sendiri. Saya mulai panik di situ. Itu soalnya itu jelas banget. Jelas banget. Kebuka sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa. Lorong tertutup, nggak ada angin, bisa kebuka sendiri. Saya tutup, langsung saya keluar. Tapi di luar, saya ketemu sosok yang apa tuh? Itu tuh B1, B2. Saya lihat sosok tuh di B2 di pojokan. Gak terlalu jelas karena emang jauh. Mungkin saya positifnya itu kayak apa ya? Tembok lah, tapi bukan kayak tembok ya. Gimana ya? Saya gak tahu itu sosok apa, tapi emang kelihatan rambutnya panjang, terus dia ngelayang, Bang. Ngelayang? Iya. Saya gusek-gusek mata, saya pastiin lagi. Dan emang itu sosok. Saya lari langsung. Saya lari kejar Chandra. Sosoknya kemungkinan besar kuntilanak mungkin. Iya, kayaknya. Oke. Kuntilanak. Nah, singkat cerita, saya nggak bilang ke Chandra kalau saya iniin kejadian itu. Saya nggak bilang. Karena saya takut, misalkan Chandra bilang saya, jangan banyak gadang terus lah, emang karena saya suka gadang lah, gitu. Saya takut kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya kerja seperti biasa, bangun pagi, jam 8 briefing, terus saya ditugasin di lantai 21 di bagian rooftopnya untuk benerin lantai yang retak-retak kayak gitu. Bersama Pak Bagio. Pak Bagio tuh senior saya, memang baik banget sama saya. Ditugasin di situ, saya disuruh buat ambil kuas di ruang AHO, saya lupa lagi kalau itu. Ruang itu gelap banget, jadi ruangnya tuh ruangan blower, tapi blowernya tuh gede banget gitu, jadi suaranya tuh nggak kedenger lah gitu. Kalau kita bicara tuh harus ekstra keras lah. Di suatu itu ada
lubang kabel server kayak gitu. Saya cari di situ, ketemu. Waktu saya ambil, saya ngedengar ada suara teriakan di lorong itu, keras banget. Dari lorong? Iya, keras banget. Saya nggak banyak mikir, saya nggak banyak ini. Saya keluar langsung dari ruangan itu, saya lari nemuin Pak Bagio. Pak Bagio nanya ke saya, kenapa Jal? Halo, nggak Pak, nggak ada apa-apa. Oh iya, nggak udah apa. Mukanya tuh Pak Bagio kayak yang tahu gitu. Kalau di tempat itu kayak ada, jadi kayak yang Ijal ya pasti diganggu. Cuman dia nggak bilang, cuman dari raut mukanya dia kayak yang tahu kalau saya diganggu gitu. Singkat cerita, saya selesai kerja jam 4, istirahat di luar. Lalu saya disuruh atasan saya sama Chandra buat nanti lembur kita ngerjain apa. Saya lembur tuh di lantai 10. Disuruh ngecat lantai 8, 9, 10. 8, 9, 10 saya disuruh ngecat toilet karena emang udah kusam, memang harus dicat baru gitu ya. Toilet pria sama laki. Lantai 8, 9 udah selesai. Kita cat. Tinggal sisanya lantai 10. Itu tuh jam 8 malam di lantai 10. Seperti biasa, Chandra suka bilang kepada saya, mau pergi ngerokok ke bawah dulu. Ya udah, saya otomatis saya sendiri di situ. Gak ada siapa-siapa. Karena gedung itu operasionalnya cuma sampai jam 4. Jadi semua orang di kantor itu udah pada pulang. Cuma nyisa engineering saya dewe. Terus housekeeping sama satpam aja di gedung itu. Singkat cerita, waktu saya ngechat, saya dengar itu ada Chandra pergi, suara lift ke bawah, dan saya chat biasa. Jam 8, ya nggak lama dari Chandra pergi itu ada suara lift lagi. Kirain saya Chandra balik lagi. Saya pikirnya, Chandra udah balik lagi. Tapi tumben kok cepat. Saya tungguin, kok lama ke toiletnya. Saya pastiin. Itu tuh jadi toilet lorong kaca, tapi kaca itu dalamnya itu kantor. Kaca yang tembus itu, mak panang itu. Toilet, pintu darurat. Nah, saya tuh waktu mau ke lift tuh ada lihat satu orang kayak Chandra, bajunya pakai baju biasa, terus celananya celana biru, celana kerja. Oh itu Chandra diem di lift, kenaon gitu, lagi apa gitu ya. Saya samperin, waktu ke lift nggak ada siapa-siapa, kosong bang. Saya buru-buru pencet lift buat ke bawah saya susulin Chandra. Saya bilang, entos tacan ngerokoknya, udah belum ngerokoknya. Aduh, kunaon gitu aja. Itu aya nu hese di chat. Itu ada yang susah yang di chat gitu. Ayo gitu. Udah selesai. Naik lagi lah gitu. Anehnya tuh setiap kita ngelembur sama Chandra tuh, saya ngelembur sama Chandra tuh gak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau berdua? Iya, kalau berdua tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya sendiri banyaknya gitu. Pasti ada aja gangguan. Keesokan harinya saya jadi saya tuh punya kebiasaan gadang, Bang. Jadi setiap selesai kerja tuh saya nggak langsung tidur karena emang di mesnya kurang nyaman, terus banyak nyamuk juga. Jadi saya susah tidur. Saya tuh biasanya tuh gadang di lantai darurat. Jadi B1 lantai darurat buat tembus ke lantai dasar. Nah, saya di B1 buat ke lantai dasar. Saya diam di situ. Itu tuh setiap jam 12 tuh pasti suka ada satpam ngelewat. Ngecek ya? Iya, ngecek kayak gitu lah biasa. Ada suatu momen, Bang, saya lagi diam di situ, lagi main Mobile Legends. Lagi mabar, terus saya dengar di bawah ada suara buka pintu darurat. Keras ya, karena lorong suara tangga darurat tuh kayak bergema gitu. Ada satpam ya, biasa kan.
Biasanya nggak lama ke atas tuh, nggak lama. Cuman kok yang lama gitu. Tumben. Mungkin saya pikir mungkin ke B1 dulu. Karena emang auranya gimana ya? Udah gak enak. Saya mikir udah enggak. Itu ada suara langkah kaki. Kayak naik sepatu satpam loh, besar ya bang. Dug, dug, dug. Saya langsung lagi asik-asiknya main game. Saya langsung lihat ke bawah. Gak ada siapa-siapa. Saya nggak lewat tangga darurat, saya putar balik ke sana. Jadi luar langsung saya keluar lewat ke parkiran satunya lagi buat ke mes. Saya pikir apaan tuh? Dilihat ke pos satpam, ada satpamnya di situ. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Terus tadi yang di tangga darurat siapa? Nah, kebesokannya saya biasa briefing, terus kerjalah seperti biasa. Disuruh buat bikin pintu besi. Jadi di B2 tuh ada ini bang, apa? Ada cerobong gede ya, pembuangan buat blower gitu. Pembuangan blower, jadi itu tuh suka biasa air lah masuk ke parkiran jadi licin kan. Di situ kita disuruh buat ngelembur itu, bikin pintu besi. Hari pertama buat ngelembur situ tuh emang banyak banget gitu, gangguannya. Bukan saya aja yang ngerasain, tapi Acanda pun ngerasain. Yang diganggu juga sama. Hari pertama ngelembur buat bikin pintu besi itu jam 6 sore kita mulai maghrib. Nah, waktu ngebobok tuh biasa nggak ada apa-apa karena emang masih maghrib, terus nggak ada apa-apa. Jalan ke jam 8 saya lihat, jadi lampunya tuh nggak, kalau di cerobong tuh nggak terlalu terang, cuma kesorot dari parkiran, lampu parkiran di sana karena luas. Jadi kita tuh pakai senter. Waktu itu senter itu habis baterai, jadi mau gak mau kita cuma ngandalin lampu yang di sana. Iya, awal gangguan ada tuh emang setiap saat itu ada tukang parkir, bukan parkir, bagian parkir yang ngecek mobil lah ya. Kalau di gedung-gedung pasti ada yang ngecek mobil yang apa ya, yang nginap gitu. Saya kira sama Acanda tuh ada angka kaki, kirain saya aja itu yang dengarnya. Cuma Acanda juga nengok ke belakang, kirain ada orang, karena emang ada suara langkah kaki. Karena emang sepi, pasti kedengeran lah itu, suara langkah kaki juga. Lampu nyorot, kayak bayangan gitu panjang bang. Acanda pun lihat, saya lihat, oh ada orang. Kita mikirnya gitu, ada orang. Nah, kita lanjut kerja. 15 menit kemudian, kok masih ada gitu bayangannya. Nggak gerak, nggak apa, panjang gitu. Acanda lihat saya lihat Acanda. Nah, wanita apa itu antepkeun wes, biarin wes. Ya udah kita lanjut lagi kerja. Tapi saya saking keponya itu, saya liatin terus. Tapi lama-kelamaan hilang. Situ udah aman, hilang. Nah, lanjut kita kerja dari arah lorong, dari cerobong. Kita pada depan gitu, kerja depan Acanda saya depan, ya. Saya nggak tahu, tapi kayak bayangan gitu ngelewat kayak gitu Depan muka gitu? Iya, depan muka kita. Acanda langsung, oh neta, kirain kita angin gitu, tapi kayak bukan angin. Kalau angin dari tadi ada, tapi ini kenceng gitu, langsung. Wah, ini udah jam 8:30. Acanda, ayo Jal, kita istirahat dulu. Wah benar, nggak akan benar ini. Kita istirahat dulu, kita ngerokok dulu di atas, buat relaksin dulu, biar nggak macam-macam pikiran. Lanjut lagi jam 9, lanjut lagi buat ngebobok dulu, karena emang harus dibobok pintunya, belum dibuat, ya kita masih dibobok. Nah, setelah beres
jam 9, jam 10 beres tuh. Beres-beres seperti biasa. Saya ke B2, ke gudang. Ada itu tuh gudang, terus lorong workshop, buat ke workshop. Tapi ada lorongnya dulu. Tapi luas gitu. Terus di gudangnya, di sini gudang. Saya biasa seperti simpan-simpan barang di situ. Alhamdulillah di situ nggak ada apa-apa. Setelah jam 10 itu. Besokan harinya kita lanjut lagi lembur di situ. Karena belum selesai. Besokannya jam setengah 7 malam itu ada suara langkah kaki. Tapi emang itu orang sih. Itu Pak apa ya? Saya lupa lagi namanya. Siapa itu? Pak Mulyanto. Kalau nggak salah saya lupa lagi namanya. Datang, wah saya di situ seneng ya. Oh kirain yang kemarin gitu. Ternyata emang beneran orang datang. Dia datang, terus nanyain kerjaan lah ini. Selesainya kira-kira kapan? Terus ini gimana, tanyanya ngobrol kayak gitu. Saya didiemin sendiri. Archandra sama dia ngobrol. Saya kerja sendiri. Yang saya lihat waktu mereka ngobrol, di belakang si bapak itu tuh kayak ada di punggung, kayak yang gini. Ada yang nengok. Tapi nengok ke saya. Nengok gitu, kayak nunjukin, aduh merinding. Kayak nunjukin kayak gitu. Itu wujudnya apa tuh, Bang? Kayak anak kecil. Tapi rambutnya panjang. Oke. Mukanya kecil. Gitu deh. Astagfirullahaladzim. Itu saya buru-buru. Mereka asik ngobrol mereka. Saya cuma di situ udah saya udah gak kuat pokoknya. Tapi saya paksain soalnya ini harus benar-benar beres ini. Bapak itu udah pergi. Udah ngobrolnya udah selesai, langsung pergi. Saya kelihatan pucat di situ, Bang. Terus ditanya, "Kunaon Jal? Kenapa Jal?" "Tengena awak, gak enak badan." "Henteu tengena naon? Gak apa-apa." "Oh, ngomong we cen namun tengena awak mah, bilang we kalau gak enak badan mah." "Nyaa," ya biasa. Kerja selesai, gak ada dari kejadian itu nggak ada apa-apa, Bang. Udah selesai. Biasa saya gadang lagi, terus besoknya kerja lagi, kerjain itu lagi karena emang itu penyelesaiannya hampir 1 minggu nyelesain pintu itu. Dan setiap harinya emang selalu ada. Nah, hari ketiganya di situ, ngelembur situ, kita mulai pembuatan pintu besinya. Ngelas itu buat pintu besi, ngelas. Saya lihat tuh di cerobong, nggak tahu emang perasaan saya, nggak tahu pikiran saya lagi capek atau kayak gimana, kurang tidur atau gimana, Bang. Di atas cerobong tuh kayak ada yang jatuh. Wah, kakak saya itu Archandra nggak dengar suara. Wah, dari dalam suaranya. Dari dalam cerobong itu. Saya kaget. Nah, eta apa itu? Wah, gimana sih? Karena emang, Bang, itu tuh saya dapat cerita dari yang senior itu, dari senior Pak Hamid. Dia bilang emang cerobong itu banyak makan korban. Banyak korban apa tuh maksudnya, Bang? Kayak tumbal proyek lagi. Oke. Jadi ada yang jatuh lah. Itu tinggi, Bang, cerobong tuh. Kayak ada yang jatuh lah, terus ada yang mati ya wajar. Di cerobong itu? Iya. Oke. Makanya itu gak ada yang berani senior-senior kerja di situ. Cuma kita. Karena mungkin anak baru. Iya, karena nggak tahu apa-apa. Jadi cuma kita yang kerja di situ, yang ngerjain itu buat lembur. Saya kaget waktu ngedenger, oh pantes banyak gangguan gitu. Dan ya untuk kelanjutannya ya emang seperti biasa, seperti suara-suara ketawa itu jelas banget, Bang. Jadi saya sama Chandra tuh buat masang berat, besi itu berat, pintu itu besar, berat banget. Lagi ngangkat, saya tuh jadi kayak mau jatuh kaki gini. Ada yang ketawa, Bang.
Udah ngetawain. Iya, kayak ngetawain. di pos yang udah nggak kepake. Gitu. Jelas banget bang, ada yang ketawa. Tapi abang doang yang denger atau Iya, temennya? saya aja. Oke. Mas Chandra biasa aja dia lagi ngangkat gitu. Wah parah ini, ketawain. Baru pertama kali ketawain saya. Udah selesai singkat cerita, udah selesai itu lembur pasang pintu basi itu. Saya lanjut lembur di B1 buat ngecat. Itu tuh jadi si catnya tuh gimana ya? Jadi udah kusam lah, udah jelek, udah iniin ke air, jadi udah gelembung-gelembung kayak gitu. Warnanya udah kuning-kuning biasanya. Di tempat si sosok pertama tadi di situ. Saya ngelembur di situ. Nah, singkat cerita saya siap-siap prepare di gudang barang-barang apa aja yang ngambil gitu ya. Terus ambil di workshop di B2, saya ke tempat lembur itu. Dan seperti biasa, Chandra sebelum lembur pasti ngerokok dulu. Saya ditinggal sendiri. Saya kupasin semua dulu itu kerja. Lama kerja tuh, kata perasaan saya atau emang ada yang merhatiin saya gitu. Kayak merhatiin saya di sebelah kanan saya. Saya kerja gitu. Saya lihat sama mata ini tuh, kayak emang ada yang itu, yang waktu sosok pertama itu yang saya lihat gitu. Muncul lagi gitu. Iya, kayak yang perhatiin gitu. Cuman saya astagfirullahaladzim. Saya baca terus saking udah nggak kuatnya, saya jemput lagi Chandra buat bantuin saya. Kayak emang saya udah nggak kuat, saya udah takut. Saya lanjut kerja sama Chandra bareng. Dan anehnya pun nggak ada bang. Hawa yang pertama tadi yang kayak merhatiin tuh nggak ada gitu. Jadi semenjak ada Chandra udah hilang aja ya, gitu. Udah hilang. Kayak udah aman aja gitu. Nah, lanjut udah selesai. Jam 10 selesai seperti biasa jam 10. Roll cat tuh harus setiap ngecat tuh harus dibersihin. Saya ke B2 yang deket gudang, jadi ada keran gitu, buat ngebersihin. Jam 10 sendirian, Chandra diam di ruang engineering, nggak ikut bersihin, saya yang bersihin sendiri. Itu hawa merhatiin ada lagi, tapi anehnya bang ini bukan satu sosok, banyak sosok yang merhatiin. Saya waktu bersihin roll itu sambil baca-baca nyanyi-nyanyi lah biar nggak takut gitu. Meskipun tahu gitu ini pasti ada sosok di belakang saya. Saya fokus, saya buru-buru, agak nggak bersih juga bersihnya karena emang udah takut banget gitu. Setiap ngecat itu pasti. Gitu. Nah, selesai itu saya ke ruang engineering. Chandra bilang ke saya, pernah ninggal itu di lorong eta, di lorong yang mau ke workshop itu. Tiba-tiba bilang kayak gitu. Enggak, kenapa gitu? Enggak, kenapa gitu? Si Ariel pernah di Tembongan. Si Ariel pernah ditampakin sama sosok. Jadi bang gini bang, sebelum saya kerja di situ, saudara saya dulu yang kerja di situ. Saudara saya dulu yang kerja di situ. Dia tuh baru 2 bulan, gak tahu 3 bulan, udah resign. Gak sama. Kayak di lorong itu dia sompral, dia bilang kayak gini, sok mana kali urang mah teh sieun, sok mana kali liatin. Saya mah nggak takut, nggak lama nantang ya gitu. Iya. Nggak lama dari itu, dari arah workshop datang, tinggi hitam datang bang, dia lari ngibit, besok resign bang. Cuma gara-gara nantang itu. Iya. Gara-gara nantang. Saya kaget di situ. Pantas kayak ada yang merhatiin kan. Ternyata emang ada Andi itu di lorong itu. Nah, singkat cerita, saya jalan Idul Fitri waktu itu. Pas waktu Idul Fitri, sepi, pada mudik lah. Cuma sisa saya. Nggak mudik, emang waktu itu corona lagi ini ya, nggak bisa mudik kemana-mana. Emang libur gitu.
Cuma saya nggak bisa pulang, nggak bisa ini. Jadi saya diam di mes berdua sama Chandra. Itu keadaannya sepi itu padahal pagi. Padahal pagi saya mau mandi. Jadi mandinya tuh ada ruangan kayak bisa pakai sholat, bisa tidur gitu ya. Di situ ada toiletnya. Saya mandi biasa di situ. Saya mandi pagi-pagi, padahal pagi itu ya, Bang. Pagi jam 6, jam 7, saya lupa lagi. Saya mandi. Waktu mandi tuh biasa, gak ada apa, bukan gak ada apa-apa. Mandi biasa, mandi biasa. Jebur. Tapi saya dengar tuh di luar toilet tuh kayak ada yang lagi ini apa? Lagi sholat gitu. Kayak ada gerakan lah, kelihatan gitu ya, bayangannya gitu. Kayak oh ada orang. Saya nggak pikir siapa ya gitu, nggak pikir kayak gitu. Ah ada orang. Saya otomatis diam dulu, udah dimaju, diam dulu. Lama itu masih kelihatan itu bayangan. Nah lama gitu. Lagi ngapain? Paling keluar lah, daripada lama nungguin. Buka, ada apa-apa Bang. Padahal itu jelas ya Bang, bayangan jelas banget. Posisi bayangan lagi kayak orang sholat ya? Iya, kayak gerak gitu. Wah, udah ini. Saya lari ke mes. Acara baru bangun juga kan. Dia ngelihat saya ngos-ngosan kayak gitu enggak. Ya biasa, saya jalan-jalan ya mau kemana lagi gitu, nggak bisa kemana-mana. Di situ sendirian. Terus singkat cerita 3 hari Idul Fitri udah pada mulai masuk lagi, udah rame lagi. Kita disuruh sama bos ada proyek bikin ini Bang, buat istirahat supir yang asalnya terbuka jadi tertutup, mau tertutupin. Nah itu tuh udah saya mau resign seminggu sebelum saya resign. Pertama baru situ B1 itu nggak ada apa-apa gitu, 3 hari. Nah pada suatu momen Chandra bilang ke saya, tolong ambilin bor bobok di rooftop jam 5:30 maghrib. Nah saya ambil ke kunci lift di ruang housekeeping buat bilang mau ke rooftop, mau ambil bor. Ternyata housekeeping nemenin saya, yuk bareng aja ke atas. Kita cerita di lift, naik, ting, buka. Housekeeping turun lagi. Saya ditinggal sendiri di lantai 21. Waktu mau ke jadi kalau lantai 22 tuh nggak ada lift ya, cuma lantai 21 doang. Waktu ke tangga darurat, harus lewat tangga darurat, saya buka. Ada suara yang lagi sholat, jelas banget itu Bang. Lagi baca surat Al-Ikhlas. Jelas banget. Wah, ada yang sholat, saya pikir. Saya tungguin lah di depan lift. Saya mainin HP buat nungguin dia sholat, beres sholat. Udah nggak kedengeran lagi suaranya, saya buka lagi. Ternyata udah selesai. Saya naiklah ke tangga darurat. Tangga daruratnya tuh jadi Bang naik ATL gitu, naik ada lorong yang bikin aneh saya tuh kalau ada orang di situ pasti lorongnya tuh nyala gitu ya, lampunya nyala, tapi ini mati Bang, mati. Di situ saya mulai masa sih gitu, harus lagi gitu. Saya nyalain, saya maju ke lorong karena saya kepo, siapa tahu itu orang lift ya yang suka benerin lift gitu. Saya dengerin lah di pintu. Ternyata Bang nggak ada siapa-siapa. Saya lari ke bawah, pencet lift buru-buru gitu. Pencet lift ke bawah ke ruang engineering. Saya laporan ke Pak Hamid. Saya bilang, Pak, di atas ada orang lift. Hah? Orang lift? Di mana? Di lantai 21. Nggak ada, Jal. Lah terus itu yang sholat siapa Bang? Yang sholat. Oh, itu mah bapaknya si bos. Bilang itu. Biar saya nggak takut. Pak Pelani pun jawabnya kayak gitu. Oh iya, tenang Jal, itu mah bapak si bos. Ya udah tuh Pak, yuk anter ke atas buat ngambil bobok disuruh Chandra. Ya udah, ayo kita ke atas. Gak ada apa-apa Bang, dia tuh gak ada apa-apa, aman. Bawah lagi,
dalam perjalanan di lift tuh pamit jujur ke saya, Jal, bapak si bos mah udah nggak ada. Saya kaget bang. Ternyata udah meninggal. Iya, udah meninggal. Oke. Terus Pak siapa itu yang sholat? Ya mungkin emang itu ruangan bapaknya dulu ruangannya bapak si bos, di sebelahnya ada ruangan. Kenapa tuh tadi bilangnya nggak bilang dari tadi? Ya, takut kamu takut katanya. Udah lah di situ. Saya lanjut lembur, selesai lembur. Sebelum selesai saya bilang ke Pak Hamid, Pak ini hari terakhir saya resign di sini. Kenapa Jal? Udah nggak kuat Pak. Saya hampir setiap hari diganggu terus. Masa sama kayak gitu lemah. Bukan masalah lemahnya Pak. Orang sekuat apapun kalau diganggu kayak gitu, wah. Masih takut juga ya? Pasti takut juga. Oh ya udah itu keputusan kamu. Ya Pak. Nah jam 10 selesai lembur. Itu belum selesai, proyeknya belum selesai karena emang udah capek juga saya. Saya bilang saya ke bawah ke B2 buat simpen barang. Saya iseng lah bang. Di situ saya iseng karena emang saya belum pernah lihat sosok di B2. Cuma ngerasain apa? Ada yang ngeliatin tadi. Terus ada yang ini saya iseng lah bang. Terakhir nih atuh mau nyapa atau kumaha gitu. Gak akan nyapa atau gimana gitu. Terakhiran saya buka pintu gudang. Assalamualaikum, gelap bang. Cuma keserot lampu doang. Gelap. Saya nyalain lampu. Saya main ke belakang. Blor. Merah itu depan. Kain. Astagfirullahaladzim. Lari saya bang. Tiba-tiba turun gitu? Iya, langsung depan mata ya. Astagfirullahaladzim. Lari saya langsung ke ruang engineering. Saya bilang lagi Pak Hamid, Pak, itu ada yang merah Pak. Ada yang merah. Di mana Jal? Di mana? Itu di gudang. Ayo ikut sama saya. Dia kayak yang so jago. Dia datang. Jangan gangguin anak ini. Anak ini cuma kerja aja. Ya mungkin ya dia nggak tahu kalau saya bercanda tadi kan. Nah dia tuh kayak antara berani sama takut. udah nyimpen barang, kita balik lagi. Pak Hamid bilang di ruang engineering, ya Jal, saya juga lihat. Yang merah-merah tadi. Iya, itu jelas ya Jal. Di lorong yang ada sosok yang tinggi itu. Ya kan Pak. Tapi pas jatuh dia turun gitu, abang ngeliat mukanya nggak bang? Apa baru lihat badannya aja udah kabur? Iya, jadi jatuh gitu langsung kabur saya. Astagfirullahaladzim, waktu gitu nyala lampu langsung turun. Astagfirullahaladzim, lari saya. Benar itu pengalaman. Nah singkat cerita, saya pulang dari Jakarta, saya selesai resign. Emang saya ditahan sama kakak saya, jangan keluar, sayang mau dikerja di mana lagi. Saya bilang lah ke orang tua saya pun sama bang, bilang jangan keluar, jangan resign. Saya bilang kejadian itu semua ke orang tua saya. Orang tua saya pun ya udah daripada ada apa-apa. Nah di sini kakak saya yang pinter, bukan pinter ya, emang bisa gitu ya. Bisa. Dia bilang ada yang ngikutin saya sampai rumah. Dan waktu kemarin, belum lama nih bang, sosok itu ketangkap sama kamera saya. Gak sengaja bang. Ada buktinya juga. Oh ada video? Ada. Bukan video, foto. Foto? Iya. Yang sosok yang mana nih? Kayaknya yang di Jakarta sih bang, yang ikut. Enggak, yang putih atau yang merah itu? Yang kayaknya yang hitam kayak. Oh yang hitam? Yang di lorong itu. Oke. Soalnya cowok. Kelihatan dari fotonya itu cowok. Sempat ketangkep kamera berarti ya? Itu tuh saya nggak sengaja gitu lihat scroll TikTok gitu ya. Saya lihat tutorial buat selfie yang pakai kamera belakang tuh yang benar kayak gimana. Saya buka IG buat foto itu ya. Saya kamera
depan, kira saya kamera belakang. Cekrek, ya foto. Saya lihat, oh ini kamera depan. Saya belum ngecek itu ada sosok atau enggaknya. Kebesokannya, saya lihat lagi tuh, mau dihapus dayanya. Cuma saya zoom, apaan? Saya bilang, saya kirim ke grup keluarga. Ah, cina. Acandra pun ngomen. Aku ngilu cina kadi. Sampai udah, padahal itu kejadiannya udah lama. Saya udah lama di Jakarta tapi masih ngikutin saya sampai hari ini gitu. Bahkan pas pindah udah nggak di situ masih ngikutin. Iya. Soalnya kakak saya pun pernah lihat waktu kan rumah saya tuh ngewarung, Bang. Ngewarung. Saya tuh jaga warung maghrib karena orang tua saya sholat. Saya disuruh jaga dulu sebentar. Kakak saya datang yang bisa itu ke warung buat jajan beli mie. Dia tiba-tiba kaget gini. Dia nggak bilang ke saya, tapi bilang ke kakak saya yang perempuan. Mah, si Ijal ada yang nuturin, yang ngikutin. Ini serem gitu sih muka. Jadi deskripsi mukanya tuh rusak, Bang. Giginya panjang. Giginya panjang. Kayak gini ke kakak saya. Masa gini? Nah, kebesokannya kumpul. Sok Jal dilepaskan. Sok Jal mau dilepasin atau kumaha atau gimana? Dilepasin atau saya bilang gitu. Dilepasin atau pluk, Bang. Apa? Belatung, Bang. Dari atas ke bawah, depan muka saya. Pluk, belatung. Tiba ada belatung. Iya. Kaget semua keluarga. Astagfirullahaladzim. Duruk, bakar. Besok subuh ke masjid, minta air ke Pak Ustadz. Dan waktu minta air itu, alhamdulillah sih, Bang. Udah nggak ada. Udah nggak. Yang asalnya ini, waktu sholat subuh, Bang, berat banget. Sholat, terus waktu ruku, berat banget. Tapi waktu dimandiin terus dikasih air terus dimandiin terus diminum, alhamdulillah ya. Udah aman ya. Dan sampai sekarang juga udah aman berarti ya. Oke. Nah, gue mau nanya nih. Itu kan tadi yang pertama di lantai B2 ya, yang di lorong itu yang pojok. Itu kan sosok kuntilanak ya, Bang ya. Iya. Itu kelihatan mukanya jelas, Bang. Karena jauh jadi nggak kelihatan. Soalnya rambutnya ke bawah runtuh gitu. Oh, nutupin mukanya gitu ya. Jadi nggak kelihatan, soalnya jauh. Tapi saya lihat gitu, saya jelas. Dan itu posisi Abang lagi sendiri? Ya, sendiri. Oke. Nah, yang tadi nih, yang pas lagi sama si Chandra, ya. Kan kata Abang kayak ada yang lewat tuh. Nah, itu deskripsi bentuknya kayak apa sih, Bang? Kayak apa? Cuman bayangan putih atau bayangan hitam? Bayangan hitam sih, Bang. Hitam? Push gitu. Kenceng, hitam. Tapi saya nggak tahu itu sosok apa. Berarti kayak cuman bayangan lah ya. Iya. Oke. Tapi sekelibat depan muka. Muka. Pas banget muka. Dan si Chandra ini juga ngelihat berarti kan. Ngerasain juga. Nah, gue penasaran nih, Bang, yang tadi katanya kan yang di cerobong asap itu bekas banyak yang meninggal. Dan kebanyakan katanya nggak wajar ya, Bang ya. Entah itu jatuh atau itu gimana ya. Itu dari siapa cerita kayak gitu, Bang? Apa dari sebelum kejadian ini, sebelum dibangun atau sesudah pas sudah dibangun nih, Bang, kejadian itu? Sebelum dibangun, lagi dibangun. Udah lama banget. Emang dia senior saya bilang ya emang tempat ini banyak ininya. Orang banyak yang meninggal waktu pembangunan ini. Senior saya bilang kayak gitu. Dan yang kebanyakan katanya di cerobong asap itu? Iya, kebanyakan di situ yang meninggal. Makanya di lantai B2 tuh banyak banget. Nah, yang tadi kan sosok ini yang bayangan hitam itu yang dari lampu tuh, yang kelihatan di belakang ya? Ya. Nah, itu kan wujudin juga nggak sih, Bang? Apa cuma bayangannya? Bayangan aja. Oh, apa ya? Ini nggak ada wujudnya ya? Nggak ada. Kayak saya curiga itu sosok yang dilihat sama saudara saya. Yang ngikutin Abang itu ya? Iya, yang ngikutin saya. Dan yang nongolin juga ya, yang si siapa yang tadi tuh? Yang kerja juga di situ ya? Yang nantangin? Oh iya. Ya, itu kemungkinan besar dia juga mungkin? Iya, kayaknya iya. Oke.
Karena emang dia penguasanya di B2 gitu. Yang penunggunya lah ya. Penunggunya. Gitu ya. Nah tadi kan yang di Curobong Asap ini juga kan katanya banyak kecelakaan kerja lah ya. Ya. Dan itu faktornya apa sih Bang? Apakah kelalaian manusia atau ada dari makhluk-makhluk yang kayak gitu apa gimana tuh Bang? Kalau dari segitu saya kurang tahu sih. Tapi kata senior saya emang kelalaian kerja juga ada. Terus ada yang juga yang digangguin juga ada. Terus ada juga yang emang ya sebatas itu aja sih. Cuman saya nggak tanya lebih detail lagi ke senior saya. Jadi infonya cuman mungkin kayak gitu lagi. Dan berarti banyak juga yang setan-setan penasaran ibaratnya ya. Nah selain tadi kan yang penampakan yang kuntilanak atau yang bayangan hitam itu Bang. Selain itu pernah ngeliat lagi nggak Bang? Penampakan lain Bang? Nah, saya baru ingat Bang. Saya tuh waktu itu disuruh ambil keramik di gudang keramik di B2. Di gudang keramik tuh saya nggak ada lampu, nggak ada apa ya. Jadi lantainya pun amburadul, harus injek apa nggak karuan lah gitu. Berantakan lah ya. Gitu. Ya berantakan banget. Emang udah apa si ruangan si gudang itu tuh udah mencekam banget gitu. Saya ambil keramik itu tuh jam 7 malam. Sama Chandra disuruh ambil gitu. Cuma modalin HP, center HP. Center HP itu benar-benar nggak ada lampu? Iya. Oke. Nggak ada pintunya juga. Jadi saya langsung masuk. Saya nyari keramik gitu. Jadi ada lubang gitu. Jadi apa ya? Keramik gitu. Tapi di tengahnya ada lubang. Jadi cuma habis gini. Oh yang ngotak gitu ya. Oke. Waktu saya pindahin buat ambil yang bawah, saya pindahin saya gini. Muka Bang. Astagfirullahaladzim. Lari saya Bang langsung. Kaki saya langsung berdarah. Soalnya kan itu nggak karuan bawahnya. Saya kebeset sama keramik. Itu mukanya maksudnya muka orang atau bentuknya apa gitu? Jadi cuma muka ini doang. Lihat ke atas. Jadi saya gini, ambil gini. Pas waktu ambil lagi, ya gini. Maksudnya wujudnya orang tapi mukanya normal atau hancur atau gimana? Si bola monyet matanya tuh nggak ada. Jadi kosong gitu. Yakin. Nah, pokoknya parah banget sih itu. Paling menengok atas aja. Iya. Saya lari, itu saya teriak kencang banget. Karena emang saking... Nah, pas yang penampakan itu, Abang mau cerita nggak sih ke teman-teman Abang atau ke senior Abang itu pernah ada apa sih di situ tuh yang si penampakan ini? Yang lucunya di sini Bang. Ternyata di lantai 10 tuh bukan saya aja yang pernah lihat sosok yang ngemiripin seseorang gitu. Oke. Ternyata Pak Habib pun pernah di lantai 10 tuh. Di lantai 10 tuh pernah lihat sosok Archandra juga. Tapi bukan Archandra. Malah ditegur langsung sama dia katanya. Kan Pak Hamid tuh bilang ke Archandra tuh bukan Chandra atau apa. Bilangnya Pak Caki. Pak Caki, mau kemana? Dia bilang gitu. Di lantai 10, mau kemana? Diam aja. Gitu. Diam gitu. Kenapa nggak jawab? Mau kemana? Jalan gitu. Ke lantai ini ke pintu darurat jalan. Mungkin Pak Hamid bilang, mungkin lagi ini sibuk atau gimana. Dia ke bawah. Waktu sampai B2 mau kan lift ruang engineering. Ting. Archandra depan dia. Berarti nyerupain orang. Lu bukannya di atas, Ki? Hah? Di atas naon? Saya di bawah dari tadi. Terus siapa yang di atas? Hayo lo, bakal ditakut-takutin. Berarti nggak cuma abang doang berarti bukan pernah saya. ngalamin ditongolin wujud seseorang gitu ya. Oke. Nah, tadi kan yang abang bilang katanya sempat ada sosok juga yang di rumah ya bang ya. Iya. Dan itu katanya
ngikut dari kerjaan ya Bang. Ya, Itu info dari mana Bang? Kalau itu emang sosok ini ngikut dari kerjaan yang dari Jakarta itu ke Bandung. itu saya tahu dari kakak saya yang emang bisa gitu ya. Bahwa saya itu diikutin gitu dari Jakarta gitu. Saya di situ ya nggak apa. Pertama, oh masa sih ngikutin gitu. Terus waktu ketangkep itu foto, saya baru percaya. Bahwasanya ada yang Tapi di foto itu jelas sosoknya Bang. jelas. Oke, Harus oke. di Nah, ntar kita tinggal dikirim aja Bang ya fotonya di sini biar penonton-penonton bisa lihat ya Bang ya. Oke, oke. Oke, sekian nih cerita dari Bang Rizal untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Rizal. Ya, sama-sama. Udah jauh-jauh dari Bandung datang ke Jakarta nih buat nyampein kisah-kisahnya nih. Menarik sekali. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue pengen ngingetin lagi nih bagi kalian yang punya cerita juga atau punya pengalaman horor yang ingin berbagi nih kisahnya di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung hubungi Instagram kita yaitu Kisah Tengah Malam Official atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Ya udah gitu aja, gue Viko pamit undur diri dan Bang Rizal juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.